Barongsai di Indonesia kini tak hanya dikenal sebagai salah satu kesenian tari tradisional yang dimainkan saat perayaan Tahun Baru Imlek atau acara keagamaan masyarakat Tionghoa. Seiring perkembangannya, barongsai kini menjadi salah satu cabang olahraga yang cukup populer di tengah masyarakat. Di tanah air, barongsai telah menjadi salah satu cabang olahraga yang resmi menjadi bagian dari Komite Olahraga Nasional Indonesia sejak tahun 2013 lalu. Induk olahraga barongsai PB Fobi atau pengurus besar Federasi Olahraga Barongsai Indonesia pun terus berusaha dalam berkontribusi untuk mengembangkan. Dalam waktu dekat, PB Fobi akan menggelar kejuaraan internasional barongsai Piala Presiden yang akan dilaksanakan dari tanggal 16 hingga 20 Mei 2024 nanti. Rencananya sebanyak 550 atlet dari 10 negara akan ikut berpartisipasi dalam memeriahkan event akbar yang diselenggarakan di daerah Kelapa Gading, Jakarta. Melalui ajang ini, PB Fobi pun bertekad mencetak prestasi setinggi-tingginya untuk atlet Indonesia di kancah internasional. Di waktu yang bersamaan, nantinya juga akan digelar kejuaraan Piala Menteri Pertahanan. Ajang tersebut akan diikuti perwakilan instansi seperti TNI Polri yang akan berkompetisi di kategori naga. Sementara itu di tingkat dalam negeri, barongsai akan menjadi salah satu cabang olahraga yang mulai diperlombakan di ajang PON ke-21 September mendatang. Pada Pekan Olahraga Nasional nanti yang akan digelar di Aceh dan Sumatera Utara, barongsai akan diperlombakan di Deli Serdang, Medan. Melalui sejumlah event yang akan diikuti, PB Fobi tentunya berharap dapat melahirkan atlet berprestasi, baik di tingkat nasional maupun dunia. Tidak hanya itu, pengurus besar Federasi Olahraga Barongsai Indonesia pun juga bertekad bisa mencapai beberapa target prestasi di tahun 2024 ini. Selain sejumlah target yang telah dimiliki, induk olahraga barongsai tanah air ini juga berharap masyarakat semakin mengenal barongsai sebagai salah satu olahraga yang dapat menorehkan prestasi, bukan hanya sebagai kesenian semata, namun lebih dari itu. Kembali lagi di Bincang Olahraga bersama saya Suara Madinah. Kalau tadi kita sudah berjoget bersama, tentunya untuk menyemangati kita dalam Bincang Olahraga tadi bersama dengan Dance Pro. Kali ini kita juga akan ngobrol langsung nih bersama tentunya membahas terkait dengan barongsai yang nantinya akan diikut sertakan pada Piala Presiden dan juga Pekan Olahraga Nasional 2024. Langsung saja saya akan berkenalan dengan Bapak Hasan Karman, ini dia Ketua Panitia Piala Presiden sekaligus Ketua Harian PB Fobi. Halo Pak Hasan. Halo, apa kabar? Salam sehat hari ini ya Pak ya. Terima kasih sudah hadir dalam Bincang Olahraga dan tentu ditemani oleh Tidipon yaitu Mas Heri Lim. Halo Mas Heri, senang ketemu lagi nih dengan Pak Hasan dan juga Mas Heri yang semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini bisa hadir dalam Bincang Olahraga. Nah, kita akan membahas tadi kalau sebelumnya pemirsa juga sama-sama menyaksikan VT dan ternyata nih barongsai punya kesempatan yang luar biasa untuk bisa ikut serta dalam Pekan Olahraga Nasional 2024. Namun sebelumnya juga akan berlangsung nanti Piala Presiden 2024. Kita akan tanya-tanya tentunya terkait dengan persiapan dan juga sudah sejauh mana sih sebenarnya pelaksanaan yang nanti kurang lebih tinggal beberapa bulan lagi. Saya ingin ke Pak Hasan terlebih dahulu. Pak Hasan, ini memang beberapa masyarakat, mungkin saya juga pribadi gitu ya Pak, menganggap kalau barongsai ini adalah salah satu yang sering kita lihat gitu ya. Aksinya atau performnya ini pada saat perayaan Imlek atau Cap Gomeh dan memang selalu menjadi tontonan yang dinantikan gitu oleh masyarakat apalagi anak-anak gitu ya. Nah, namun kali ini juga punya kesempatan untuk bisa meraih prestasi bukan hanya di tingkat nasional tapi internasional. Bagaimana persiapannya nih Pak untuk di Piala Presiden dulu lah karena Piala Presiden ini kan akan berlangsung lebih dahulu nih daripada Pekan Olahraga Nasional. Persiapannya. Sebenarnya persiapan ini sudah kita rancang mungkin 2 tahun terakhir ya dan terakhir ini sekarang benar kita mengkerucutkan. Pernah juga kita tunda karena mungkin ada pesta rakyat ya, pesta pemilu ya. Tadinya mau kita rancang di Desember 2023 karena pemilu kita tunda. Akhirnya kita tetapkan nanti di pertengahan Mei ya. Jadi 17, 18, 19 Mei digelar di Jakarta.
dengan persiapan yang saya kira sudah, kalau saya nilai sih mungkin 75% sudah kita siapkan. Kita juga tunjuk IO sebagai pelaksana, karena kan banyak peserta, atlet-atlet dari luar negeri ya. Baik. Harus kita jemput, kita antar ke penginapan dan lain sebagainya. Nah, soal teknis pertandingan, juri-juri kita yang sifatnya itu sudah kaliber internasional pun sudah siap. Tinggal kita tunggu konfirmasi peserta yang diperkirakan 10 negara, mungkin melibatkan atlet sekitar ya 400-an atlet. Ya, itu ya. Baik, disimpan terlebih dahulu Oke, terkait ya. dengan Piala Presiden gitu. Karena memang untuk Piala Presiden dan Pekan Olahraga ini juga lebih lanjut Baik. gitu ya. Itu baru spill doang dikit gitu ya. Tapi kita akan membahas dulu terkait dengan sejarah dari barongsai. Kenapa akhirnya bisa ingin juga berkecimpung dalam dunia olahraga yang berfokus pada prestasi gitu. Mungkin saya ingin beri kesempatan dulu kepada Mas Ferry. Mas Ferry, ini kan juga sebagai atlet ya, sebagai pelatih dan juga fokus pada PON 2024. Nah, tapi kalau berbicara tentang sejarah, dulu awal mula, kenapa sih pengen masuk dalam tim barongsai? Dulu tuh, jadi waktu zaman dulu tahun 96 saya pertama kali jadi pemain barongsai dulu sebutannya. Awalnya karena lihat ada performance barongsai yang mana waktu itu masih dilarang ya, Mbak. Nggak terlalu bebas lah. Boleh perform tapi itu harus di indoor zaman itu. Nah itu karena zaman dulu kan nggak seperti sekarang yang udah banyak gadget apa segala macam, dan saya tertarik diajak sama saudara saya. Itu saya coba dan saya ternyata enjoy karena di sana bisa main barongsai, di samping itu jumpa teman-teman. Nah seiring berjalannya waktu, mulai tahun 2000 lah lebih tepatnya, kita mulai diterima, boleh perform di outdoor di mana, dan itu yang bikin kita makin semangat gitu waktu itu. Dan ternyata begitu dibuka barongsai itu muncul di mana-mana. Kita kira selama ini, saya kebetulan dari kota Padang, saya pikirnya cuma ada di Padang, ternyata ada di Jawa, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, dan banyak banget gitu. Dan kita makin semangat lah untuk berkecimpung di olahraga barongsai ini. Baik, dan memang barongsai butuh proses juga ya Pak ya untuk bisa disahkan oleh KONI. Tapi ditanggapi usai jeda, jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali tetaplah di Bincang Olahraga. Olahraga sambil traveling. Bagaimana keseruannya dan apa saja yang perlu dipersiapkan? Selengkapnya kami sajikan dalam Sport Traveler, hanya di kanal TVRI Sport. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit di TVRI Nasional pukul 23.30 waktu Indonesia Barat dan TVRI Digital Sport pukul 5.30 waktu Indonesia Barat setiap hari. Kembali lagi di Bincang Olahraga, barongsai menuju PON dan juga Piala Presiden 2024 masih bersama dengan Pak Hasan Karman dan juga Mas Heri Lim. Dan kali ini tadi kalau kita sudah bertanya kepada Mas Heri gitu ya terkait dengan sejarah awal mula, suka banget dengan yang namanya olahraga barongsai, saya ingin ke Pak Hasan. Pak Hasan, tadi juga yang sempat belum ditanggapi gitu ya, ini bagaimana sebenarnya sejarah awal mula juga barongsai hadir di Indonesia? Ya, orang kebanyakan tahu bahwa barongsai ini atau line dance asal usulnya berasal dari negeri Tiongkok atau China ya. Ya memang iya asalnya dari situ. Nah, seiring dengan diaspora orang Tionghoa, Chinese ini ke seluruh dunia, salah satunya ke Nusantara, tentu bagian dari mereka itu kebawa ke Nusantara. Kita tidak tahu sudah sejak abad berapa sudah ada di Indonesia.
Yang jelas ini kebudayaan barongsai ini sudah berakulturasi dengan budaya lokal ya. Seperti di Jawa Barat ada Sisingaan, Jawa Timur ada Reok Ponorogo, di Bali ada barong juga ya, dan mungkin daerah lain. Nah, kita tahu Indonesia kan nggak ada singa. Dari mana replika itu? Nah, akulturasi budaya itu kan perpaduan dua kebudayaan yang berbeda, kemudian menghasilkan sebuah budaya yang baru yang tidak kehilangan unsur aslinya. Nah, di Indonesia itu sangat tidak asing dengan barongsai. Saya waktu kecil sudah melihatnya di daerah saya di Kalimantan Barat. Gitu. Nah, memang ada satu periode barongsai dilarang. Nah, setelah reformasi itu sudah boleh dipermainkan. Nah, sekarang malah sudah menjadi salah satu cabang olahraga di bawah naungan prestasi. Nah, memang orang melihatnya seperti budaya atau suatu atraksi atau pertunjukan. Memang banyak unsur di situ. Tapi yang kita tekankan di sini adalah olahraganya. Jadi cabang olahraga prestasi. Nah, perkembangan ini yang kita ingin angkat supaya Indonesia juga memiliki cabang olahraga yang bisa dipertandingkan. Karena internasional sudah ada gitu. Baik, nah berarti juga butuh proses yang panjang nih untuk bisa disetujui oleh KONI. Nah mungkin Mas Heri bisa menyampaikan bagaimana prosesnya kala itu. Ya prosesnya kala itu ya kita sebenarnya terbentuk dari FOBI ini sebenarnya terbentuk dari 5 organisasi barongsai yang sebelumnya sudah pernah ada. Nah waktu itu ketika kita bersama-sama mengajukan ke KONI untuk bisa diterima menjadi anggota, KONI itu menginstruksikan bahwa dan menginformasikan bahwa KONI hanya bisa menerima satu federasi. Dengan artinya 5 organisasi atau waktu itu ada 6 organisasi ini harus bergabung menjadi satu, menjadi federasi. Nah akhirnya dapatlah mencapai kesepakatan waktu itu dari 6 organisasi ini ingin membentuk satu federasi yang kita sebut sekarang FOBI, Federasi Olahraga Barongsai Indonesia. Nah akhirnya kita diterima pada saat Rakernas KONI Pusat waktu itu di Bandung tahun 2013. Sehingga kita mulai dari tahun 2013 sudah resmi menjadi anggota KONI Olahraga Prestasi Cabang Barongsai. Cabang olahraga prestasi, tentu prestasi itu bisa terlihat dari multi event dan juga event yang ikut sertakan. Nah kali ini kesempatan untuk barongsai bisa mengikuti PON 2024. Tapi sebelumnya kalau tidak salah juga sempat ada eksibisi juga ya. Nah itu bisa disampaikan Mas Heri ya. Ya eksibisi, karena untuk satu cabang olahraga bisa menjadi cabang olahraga resmi yang dipertandingkan di PON itu mereka harus mengadakan satu namanya eksibisi. Eksibisi itu adalah percontohan uji untuk. Jadi di sana KONI akan melihat bagaimana sistem pertandingannya, sistem penjuriannya, sistem penilaiannya itu semua dinilai. Baru setelah itu KONI akan memutuskan apakah ini layak atau tidak menjadi cabur yang dipertandingkan di PON secara resmi. Nah kita udah melalui ini di tahun 2016 waktu itu di Jawa Barat. Dan akhirnya di 2024 ini kita menjadi salah satu cabur resmi yang akan dipertandingkan di PON tahun ini. Baik, jadi memang ada deg-degannya juga nggak sih? Enggak lah ya, karena memang sebenarnya bukan hanya PON, tapi kesempatan sebelumnya juga pernah ikut kan pastinya kejuaraan-kejuaraan yang berlangsung. Nah, tapi Pak Hasan, memang kan tentunya Bapak juga selaku ketua harian dari PB FOBI ini punya program-program khusus Pak untuk bisa bagaimana atlet bertambah, antusias atlet mencintai lah, katakanlah bukan menyukai saja tapi mencintai olahraga barongsai ini. Apa langkah yang dilakukan programnya? Ya, sebenarnya kita di pengurus besar ya, PB di pusat, itu sudah banyak program, misalnya kita lakukan regenerasi atlet-atlet ini. Karena pemain barongsai ini tidak bisa seumur hidup, ya atlet ini. Kalau usianya sudah melampaui atau mereka misalnya katakanlah gini, sudah kuliah, meninggalkan kotanya, habis sudah. Kaderisasi itu, regenerasi itu harus sangat cepat. Termasuk juga, ini kan bukan hanya barongsai yang kita lihat ya. Barongsai itu ada 2 jenis, yang utara dan selatan. Disebut barongsai dan pekingsai. Bentuknya beda. Kemudian ada permainan naga juga. Ya, jadi kaderisasi ini perlu di daerah yang membutuhkannya, kita selalu siap untuk mengirimkan pelatih. Kemudian ada juga kita mengadakan pelatihan, mencetak juri-juri. Juri ini sangat perlu karena ini kan cabang olahraga prestasi. Sehingga jurinya harus yang mengerti aturan bagaimana menilai pertandingan itu. Nah, kita sekarang ada 33 lebih lah ya
juri yang sudah bersertifikat internasional, Indonesia, ya? termasuk Mas Heri ini dia punya license juri internasional. Jadi kalau misalnya luar negeri bertanding, salah satu ya kalau dia minta Indonesia, mungkin kita kirim juga Perwakilan, beliau, ya. selain yang lain ya. Nah, jadi itu kita cetak juri itu sehingga kita qualified untuk bertanding itu. Dan juga kita ingin coba program kita masuk supaya olahraga barongsai ini masuk ke semua merakyat. Mungkin bisa kita ajarkan dalam kurikulum di sekolah, mungkin bisa masuk juga pesantren, karena itu udah bagian dari Indonesia ini ya. Nah, program itu sedang kita tawarkan dan daerah tertentu sudah sangat tertarik. Baik, Pak, pasti kan juga kalau berbicara tentang cabang olahraga prestasi ini kan dilihat juga bagaimana antusias di tiap-tiap daerah dan juga pengurus-pengurus yang ada di provinsi masing-masing. Nah, terkadang ada juga beberapa provinsi yang mungkin tidak banyak atletnya atau yang banyak sekali atletnya, prestasinya lebih banyak, tapi yang ini tidak terlihat. Nah, apa langkah yang dilakukan untuk bisa menyamaratakan atlet ini punya potensi itu terlihat seperti itu? Nah, sebenarnya ini yang pertanyaan Mbak ini memang menjadi concern kita. Waktu tempo hari kita pra kualifikasi itu kita bagi 3 zona. Karena kalau zonanya disamakan, waduh, yang kuat pasti dia yang mewakili nanti ke PON, ya kan? Itu terus Jadi, gitu ya. kita bagi zona itu supaya masing-masing Pengprov itu yang kita anggap misalnya kelasnya di situ, dia bertanding di situ. Yang keluar sebagai juara di situ, dia boleh mewakili itu. Nah, memang kita sadari, memang ada daerah-daerah tertentu yang kurang aktif atau kurang atletnya, kita akan gunakan balancing ini. Ini memang tugas tanggung jawab kami. Nah, Pemprov juga menyadari itu. Makanya kami di PB ini sangat terbuka. Misalnya di sana itu minta pelatih, kita siap. Ya, pelatih yang seperti apa, mereka butuh keterampilan, skill dan teknik seperti apa, kita akan siap, kita support gitu. Bahkan kita berusaha kerjasama dengan luar negeri untuk pelatihan ini. Oke, nah makanya itu nanti akan diikutsertakan dalam PON 2024 seperti apa persiapannya. Selain Piala Presiden, kita akan bahas usai jeda. Jadian kemana-mana, tetaplah di Bincang Olahraga. Sudah mengenal olahraga tradisional sepak bola api dari Cirebon? Balogo dari Kalimantan Selatan? Mamundingan dari Bandung? Seperti apa permainannya? Saksikan olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi di kanal Board. Program khusus bagi Anda bola mania. Ragam informasi sepak bola dalam negeri dan mancanegara tersaji lengkap di sini. Zona Bola hanya di TVRI Sport. Baik, menjadi kesempatan untuk tim barongsai Indonesia menuju Piala Presiden yang nantinya akan bersaing dengan beberapa negara. Tapi tadi sudah disampaikan juga persiapannya sudah cukup matang sejauh ini ya Pak ya. Apalagi Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaranya. Dan tadi kita juga sudah sempat bertanya terkait persiapan untuk Piala Presiden. Nah, tapi nanti juga di tahun yang sama 2024 juga akan berlangsung PON 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Persiapannya apakah berbeda? Apalagi tadi juga saat ini PB Fobi juga sedang gencar-gencarnya untuk bisa menyamaratakan antara prestasi-prestasi di tiap-tiap daerah. Nah, berarti kan ini persaingan antar provinsi nih untuk PON 2024. Sejauh ini seperti apa, Mas Heri? Kalau dari sisi Pengprovnya atau provinsinya, tiap-tiap provinsi sekarang sudah mulai melakukan Peladda, Pak. Jadi Peladda barongsai itu udah mulai jalan di semua provinsi yang ikut serta di PON. Pelatih-pelatih didatangkan, bahkan ada atlet-atlet yang dikirim ke luar negeri untuk melakukan pelatihan, ya silahkan saja. Karena provinsi yang effortnya lebih pasti akan mendapatkan hasil yang lebih baik ya. Jadi tergantung itu. Nah, dari sisi kita sebagai kepanitiaan tentunya kita kan berkoordinasi dengan KONI. Karena penyelenggaraan PON ini adalah ranahnya KONI. Nah, kita akan berkolaborasi dan berkoordinasi. Tahap sekarang adalah tahap pendaftaran tahap pertama, ya, by name dan by number-nya. Nah, ini sedang berjalan. Kita akan ikuti terus mekanisme yang ada.
kemarin juga sempat TD dipanggil untuk membahas tentang venue dan segala macam. Jadi persiapan ini saya rasa cukup matang ya. Dan kita pun karena cabur baru, tentunya nggak mau pertandingan pertama ini di PON ini menjadi sesuatu yang tidak baik ya. Kita ingin memberikan kesan yang sangat baik dan itu juga perintah dari Ketua Umum sehingga semua administrasi, semua kebutuhan yang diperlukan selalu kita lengkapi. Baik, untuk PON tahun ini ada berapa nomor pertandingan dan perlombaan yang berlangsung? Untuk PON Barongsai pertama kali ini kita ada 10 nomor pertandingan ya, yang terdiri dari 3 disiplin yaitu naga, barongsai dan pekisai. Naga sendiri ada 3 nomor yaitu naga halang rintang, naga taulu bebas dan naga kecepatan. Untuk barongsai ada 5 nomor. Itu adalah barongsai taulu bebas, barongsai tradisional, barongsai halang rintang, barongsai kecepatan dan barongsai ketangkasan. Pekingsai ada 2 nomor yaitu pekingsai taulu bebas dan pekingsai kecepatan. Baik, biasanya penyelenggaraan PON ini juga ada bahkan hampir semua gitu ya melaksanakan prapon gitu, babak kualifikasi. Apakah sudah memasuki atau sudah selesai bahkan? Sudah. Mungkin bisa disampaikan evaluasi dari yang prapon kemarin. Ya, jadi sudah selesai, Mbak. Kemarin kita jadwalnya itu adalah tahun 2023. Seperti tadi yang dibahas Pak Hasan, kita bagi dalam 3 zona dan dari masing-masing zona itu sudah dapat yang terpilih yang bisa mengikuti PON nanti gitu. Jadi ya sudah selesai BK PON-nya. Sekarang kita tinggal menuju ke PON aja. Tinggal menuju persaingannya seperti apa gitu ya. Nah ini yang sebenarnya yang tinggal beberapa bulan lagi, kalau tidak salah di bulan Mei. September. Bukan, maksud saya Piala Presiden di bulan Mei. Yes. Nah ini kayaknya persiapan sudah cukup oke ya Pak ya. Namun atletnya juga harus benar-benar memberikan potensi dan juga energi yang baik nih pada saat nanti. Apa langkah yang dilakukan juga Pak untuk perwakilan dari Indonesianya, tim Indonesia nih menuju Piala Presiden yang memang untuk atletnya, apa yang harus mereka lakukan? Nah, yang kita rekrut atau yang kita pilih nomor urutnya ya, dari hasil kejurnas kami di Jogja ya. Kejurnas kita 2023 ya. 2022. 22. Itu beberapa juara, kemudian ada lagi yang kita konteskan, mereka kirim melalui rekaman video, kemudian kita menseleksi ini penampilannya segala macam. Tentu yang menyelesaikan kan orang yang pakar menilainya. Nah itu yang nanti akan terpilih untuk mewakili sebagai delegasi yang akan bertarung di Piala Presiden. Karena yang kita hadapi ini adalah tim-tim luar negeri yang handal-handal, karena kita minta dari federasi mereka. Federasi mereka kan pasti pilih juara mereka loh. Nah, jadi jangan main-main gitu loh. Nah itu sudah kita lakukan, seleksi sudah, SK juga sudah turun, bahwa yang terpilih aman. Nanti jangan dibocorkan dulu kali ya, di internal kami gitu. Oke, tidak perlu dibocorkan gitu ya, karena ini juga menjadi persaingan khusus. Nah kalau berbicara persaingan, negara mana Pak yang memang dilihat, waduh kayaknya ini menjadi pesaing ketat nih nanti? Sekarang yang di hadapan kita yang kita lihat, ini adalah negara jiran kita nih, Malaysia dan Singapura. Kenapa Malaysia? Malaysia itu hampir boleh dikatakan setiap bulan ada event. Jadi mereka sangat terasah, terlatih, bertanding terus. Nah Indonesia rasanya jangan sampai ketinggalan. Nah tempo hari mereka ada kejuaraan internasional juga di Malaysia, Singapura yang juara. Nah itu juga jago ya. Jadi sebenarnya China juga sebagai negeri asalnya olahraga ini juga kuat ya. Nah ini mungkin yang kita akan hadapi ya. Tetapi Indonesia juga kuat. Mereka perhitungkan kita. Karena kita sudah beberapa kali juga juara internasional. Ya, jadi saling memperhitungkan gitu. Baik, yang penting adalah do the best dulu lah gitu ya, lakukan yang terbaik dulu untuk Indonesia, karena memang persaingan nanti kita juga terkadang tidak tahu juga nih yang memang disangka itu akan menang atau siapapun akan menang, taunya Indonesia kan kita juga tidak tahu gitu ya. Nah, tapi upaya juga yang dilakukan dari PB Fobi nih dalam berbagai event, katakanlah Piala Presiden, terus PON juga menjadi harapan nanti Olimpiade gitu ya. Nah, apa yang menjadi tantangan dari PB Fobi dalam hal mungkin menyatukan chemistry antara, kita bahas yang kecil-kecil dulu lah ya Pak, yang menyatukan chemistry antara satu tim untuk barongsai, lalu juga pelatihnya, dan juga misalnya yang sudah terbiasa dengan menjadi seorang juri. Nah itu apa yang menjadi PR sejauh ini tantangannya? Tantangan yang saya anggap sebagai sebuah challenge ya,
ini kemungkinan mungkin budgeting ya. Setiap daerah kan beda, pengurus juga beda. Makanya biasanya kita berharap pihak-pihak, misalnya ada company yang punya CSR, mau membina olahraga, ini salah satu olahraga seksi nih, cabur prestasi yang boleh dibina. Kemudian kerjasama dengan KONI di daerah kan sebagai pembina kita. Nah mungkin boleh juga dibudgetkan untuk membina salah satu olahraga yang membanggakan ini. Nah tentu PB juga berusaha mengalokasikan bantuan, misalnya soal pelatih, ya, latihan juri dan lain sebagainya. Mungkin budgeting ini, karena setiap daerah tidak selalu sama dia punya kemampuan. Karena untuk biaya itu, karena nggak bisa dijadikan profesi atlet itu. Ya mereka kan harus ada nafkah ya. Jadi kalau memang mereka bisa, contoh lah salah satu olahraga di Jawa ini, kan ada company yang merekrut atletnya, kemudian dia bekerja di company itu gitu loh. Sehingga dia tenang gitu loh ya. Nah bisa dengan model begitu, tapi tidak persis harus seperti itu. Nah saya pikir mungkin itu ya soal kehidupan atlet-atletnya yang harus kita perhatikan. Jadi harus ada kerjasama juga nanti untuk selanjutnya dengan stakeholder terkait. Baik, terima kasih Pak Hasan dan juga Mas Heri. Nanti akan kita lanjutkan kembali bincang olahraga masih terkait dengan barongsai menuju PON dan juga Piala Presiden 2024. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di bincang olahraga. Secara teknis sih Olahraga tarung bebas Ultimate Fighting Championship hadir di TVRI. Kerasnya tendangan, pukungan, kuncian tersaji di sini. Tidak ada kata menyerah. Semua diselesaikan di atas arena. Ultimate Fighting Championship UFC setiap Rabu pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sudah mengenal olahraga tradisional sepak bola api dari Cirebon? Balogo dari Kalimantan, tandingan dari Bandung. Seperti apa permainannya? Saksikan olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Tetap setia di Bincang Olahraga, pastinya kita masih membahas terkait dengan tim barongsai yang nantinya akan ikut serta dalam PON dan juga Piala Presiden 2024. Nah tadi persiapannya sudah cukup matang untuk Piala Presiden yang memang tinggal beberapa hari lah ya, bukan bulan lagi gitu. Mungkin sekitar dan kan olahraga nasional. Nah tapi dari dua hal ini, pastikan ada catatan khusus yang akan sering disampaikan oleh PB Fobi. Mungkin saya ingin ke Mas Heri dulu. Mas Heri, PON ini kan menjadi kesempatan pertama, sudah memasuki eksibisi kemarin, lalu juga kesempatan sudah dipercayalah katakanlah untuk bisa mengikuti PON. Apa yang menjadi catatan khusus untuk Mas Heri nih agar barongsai juga lebih dikenal, bukan hanya sekedar atraksinya yang keren, yang hebat gitu, tapi juga prestasinya dan mempertahankan prestasi itu untuk atletnya. Ya. Kalau dari sisi saya sebagai TD, tentunya target utamanya adalah penyelenggaraan PON ini, khususnya di cabur barongsai ini bisa berjalan dengan sukses dan tanpa ada terjadi protes atau apapun itu ya Mbak. Itu concern utama saya dan PB Fobi tentunya. Sehingga kita dalam waktu dekat juga akan melakukan pelatihan juri nasional. Ini PON nanti, gitu. Karena suksesnya satu pertandingan itu termasuk zero complaint atau zero protes ya. Yang mana dalam olahraga itu sebenarnya hal yang lumrah dan biasa terjadi. Tapi kita mengupayakan. Dan kemudian kita mengupdate, kita punya sistem penjurian menggunakan digital sekarang. Jadi seperti untuk speed itu salah satu evaluasi kita dari BK PON kemarin. Kita mungkin di PON nanti akan menggunakan speed time display itu sehingga fairness-nya akan lebih baik lagi. Nah, banyak hal yang akan kita improve terutama untuk PON ini supaya
PON pertama untuk barongsai memberi kesan yang baik sehingga kita bisa lanjut ke PON-PON berikutnya gitu. Baik, barongsai nanti ditempatkan di Aceh atau Sumatera Utara? Sumatera Utara. Sumatera Utara ya. Nah, ini kan juga dilihat nih, pastinya sudah survei juga sebelumnya Ya. lokasi apa, fasilitas apa yang dihadirkan gitu. Apakah memang sudah cukup atau ada hal-hal yang masih harus diberikan gitu di Ya. sana? Jadi sebenarnya dalam tahap persiapan venue barongsai ini sampai sekarang jujur aja kita masih memilih antara di venue yang satu di volley indoor ya. Volley indoor ini termasuk salah satu venue yang sedang dibangun atau venue baru yang akan dibangun nanti antara venue volley indoor atau ada satu lagi gedung serbaguna Unimed. Nah, itu masih kita pilih menyesuaikan dengan jadwal-jadwal cabur lain juga. Nah, itu. Tentunya venue untuk barongsai nggak terlalu repot ya Mbak, yang penting ada lapangan dan penerangan yang baik dan sirkulasi udara yang baik itu sudah cukup oke gitu. Tapi saya terus ditugaskan ke sana untuk memantau perkembangan akhirnya venue mana yang akan kita pilih Baik. sampai saat ini. Nah, kalau untuk Piala Presiden Pak yang akan berlangsung lokasinya tahun ini di mana? Kita laksanakan di Jakarta, di Kelapa Gading, di Britama Arena. Itu sudah kita confirm, sudah kita book waktunya. Nanti akan digelar hari hanya 17, 18, 19 Mei. Baik, nah ini kan juga akan berdekatan, tadi juga Viti di awal disampaikan berdekatan dengan kejuaraan lainnya juga ya Pak ya, yang dari Kementerian Pertahanan. Oh iya, Nah itu bagaimana juga nih Pak untuk bisa tim dari Indonesia benar-benar menjaga stamina mereka. jadi gini, barongsai kan sudah cukup dikenal, dan yang sedang kita lagi naikkan, barongsai yang kedua itu ya Pekingsai. Nah, orang sering juga agak rancu ya, barongsai sama naga. Yeah. Nah, di dalam fobi kita juga ada cabur naganya. Nah, naga di Indonesia unik. Rasanya belum ada di negara lain yang atlet-atlet permainan naga ini yang dilakukan oleh tentara dan polisi. Nah, di Indonesia kita punya tim-tim yang sangat kuat yang atletnya adalah anggota militer dan polisi. Nah, kita khusus karena keunikan ini kita gelar nanti bersama dengan Piala Presiden ada Piala Menteri Pertahanan khusus untuk yang naga ini. Dan ini tidak internasional, tapi dan tidak lihat tertarik ini keunikan yang bisa kita jual ke luar negeri. Nanti atletnya juga bisa bertambah Yes. gitu ya Pak. Baik. Nah ini karena kita juga tidak terasa sudah menuju penghujung bincang olahraga. Mungkin minta doa seperti apa untuk bisa sama-sama menyukseskan PON 2024 dan juga Piala Presiden 2024. Apa hal yang mau disampaikan kepada pemirsa bincang olahraga? Mungkin Pak Hasan terlebih dahulu. Saya sebagai Ketua Harian PB Fobi ya sangat berharap masyarakat Indonesia pada saat event kita Piala Presiden ini dan nanti PON ya, datanglah beramai-ramai menyaksikan. Ketika disaksikan secara beramai-ramai, itu merupakan suatu pompaan semangat yang luar biasa sehingga semangat para atlet dan kami pengurus akan ikut dipacu juga. Tapi kalau sepi, kita pusing nih, ya. Datanglah beramai-ramai untuk menontonnya. Entry nggak Pak? Nanti pengumuman akan nanti bisa disounding dan disosialisasikan lagi gitu ya. Baik, kalau dari Mas Heri silahkan. Ya, kalau Pak Asad tadi secara global mungkin saya terkhusus untuk atlet dan pelatih ya. Untuk PON ini saya kembali mengajak teman-teman atlet dan pelatih untuk berlatih sekeras-kerasnya. Kepada pelatih juga untuk menjaga disiplin atletnya, menjaga kebugaran atletnya, supaya apa? Supaya kalian menjadi bagian dari sejarah di mana barongsai pertama kali menjadi cabur yang dipertandingkan di PON. Akhirnya barongsai menjadi olahraga yang diakui, kita sudah diakui dan kalian berlatihlah sekuat-kuatnya supaya menjadi bagian sejarah, kalian menjadi juara pertama di PON pertama kali cabur barongsai. Sudah diakui dalam Pekan Olahraga Nasional 2024 ini menjadi kesempatan juga untuk seluruh atlet maksud kami untuk bisa berjuang dan bersaing nih pada PON 2024. Terima kasih untuk Pak Hasan dan juga Mas Heri Lim Ya, gitu ya terima selaku kasih. TD PON dan juga Ketua Panitia Piala Presiden sekaligus Ketua Harian PB Fobi. Sukses dan sehat selalu. Semoga selain PON nanti
nextnya bisa menuju ke SEA Games, Yes. Asian Games, Olimpiade, masih banyak lagi. Amin. Amin, Jadi amin, kesempatan untuk kita semua untuk bisa terus mendukung dan mendoakan untuk olahraga barongsai. Baik, usai sudah perjumpaan kita dalam bincang olahraga episode kali ini. Akhirnya saya Suara Madina undur diri. Terima kasih atas kebersamaan pemirsa semua. Sampai jumpa. Salam olahraga.